Ya, Masya Allah ya teman-teman. Di segmen kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang menurut saya ini keren banget, terutama bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri ya, ketika dalam berdakwah banyak saja halangan, rintangan ataupun cobaan yang saya alami, ataupun kepada teman-teman semua yang mengalami hal yang serupa. Jadi jadikanlah ini tadi sebagai pembelajaran bagi kita semua ya kan. Ketika Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam ke seluruh manusia yang ada di muka bumi ya kan. Sehingga apa? Sehingga ada tahapan-tahapan dalam beliau berdakwah. Yang pertama itu kan dalam tahapan dakwah yang secara sembunyi-sembunyi ya, beliau berdakwah itu hanya kepada orang-orang sekitarnya ya kan, kepada kerabat-kerabatnya, kepada keluarga-keluarganya. Tapi ketika mulai saat itu Islam mulai berkembang sehingga masuk ke tahapan yang lebih tinggi, yaitu ke tahapan yang secara terang-terangan. Nah, ketika dalam tahapan dakwah secara terang-terangan ini kan mulai banyak ya yang masuk ke dalam Islam. Hari demi hari itu banyak yang mulai masuk ke dalam Islam, sehingga apa ya kan, dakwahnya Rasulullah ini ya meresahkan para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa dari kaum kafir Quraisy. Nah, nauzubillah, ya memang layak lah ya kan, namanya suatu hal kebenaran yang didakwahkan kepada saat itu penguasa Quraisy yang pada saat itu penyembah kebatilan, maka dua hal ini tidak akan pernah menyatu. Maka selayaknya kebatilan dan kebenaran dari zaman dulunya itu akan saling bertentangan. Nah, ketika ini tadi mulai meresahkan kaum kafir Quraisy karena banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam Islam, sehingga mereka menganggap hal ini berbahaya banget, hal ini harus dihentikan agar apa? Agar nggak lebih banyak lagi orang-orang Quraisy itu yang masuk Islam. Sehingga apa? Mereka melakukan perundingan-perundingan, mediasi-mediasi. Untuk apa? Untuk mencegah dakwahnya Rasulullah. Walaupun pada saat itu mereka belum sampai ke tahapan yang namanya itu penyerangan fisik. Karena penyerangan fisik itu nanti ya, ke belakang ya. Karena di awal-awal itu masih perundingan-perundingan, mediasi-mediasi ya kan. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy ya, orang-orang terkemukanya lagi Abu Jahal gitu kan, Umayyah bin Khalaf itu biasa banget, ada Al-Walid bin Mughirah. Jadi mereka itu senantiasa mendatangi Abu Thalib, pamannya Rasulullah, untuk apa? Memediasi beliau agar menyuruh beliau untuk menghentikan dakwah keponakannya. Mereka mendatangi ya kan, ya Abu Thalib, engkau itu kan saudara kami, engkau itu kan satu golongan dengan kami. Tidakkah engkau melihat dakwah keponakanmu itu membawa agama baru, yang dimana agama barunya ini mencaci Tuhan-Tuhan kami loh, menghina Tuhan-Tuhan kami loh, melecehkan mimpi-mimpi kami loh, terus menganggap sesat sesembahan nenek moyang kami. Jadi nenek moyang kami itu dianggap sesat gitu. Ini gimana ceritanya? Kayaknya ini harus dihentikan, kalau enggak ini akan menimbulkan semakin lebih parah lagi dari ini. Ya, awalnya Abu Thalib menganggap dakwah keponakannya itu ya biasa-biasa, nggak ada yang salah. Terus lantas Abu Thalib meninggalkan orang-orang Quraisy ini tadi, nggak memperdulikan ya kan. Tapi karena itu tadi, hari-hari kedepannya mulai banyak lagi yang masuk Islam lah. Kaum kafir Quraisy mana bisa diam ya kan, namanya orang-orang batil, mana bisa lihat orang-orang hijrah, orang-orang yang enggak, yang apa ya, panas nih, orang-orang hijrah itu kan bahaya banget ya. Ini orang Quraisy banget ini kalau ini orang hijrah ya kan. Jadi ketika hari demi hari semakin banyak lagi yang terus masuk Islam, sampai-sampai mereka itu mendatangi Abu Thalib. Ya Abu Thalib, engkau itu saudara kami, engkau itu menjadi bagian dari kami. Tidakkah engkau melihat resah dakwah dari keponakanmu? Kalaulah seandainya engkau tidak mau menghentikan dakwah keponakanmu, yakinlah kau saksikan hari ini akan ada yang binasa dari dua golongan ini. Kalau enggak Muhammad yang binasa, pasti kami hari ini. Maka engkau pilih gitu kan. Karena mendengar ancaman-ancaman seperti itu, Abu Thalib itu takut banget kalau keponakan itu diapa-apain ya. Karena Abu Thalib itu sayang banget dengan keponakan. Di satu sisi kaum Quraisy itu kaumnya dia gitu, satu golongan dengan dia. Maka satu sisi juga galau banget di sini Abu Thalib. Maka dia mendatangi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai keponakanku, kaummu tadi, orang-orang Quraisy itu tadi telah mendatangi aku. Mereka menyuruh aku untuk menghentikan dakwahmu. Tolong dong ya kan, jangan engkau bebankan perkara ini kepadaku yang aku sendiri tidak mampu menanggung bebannya. Satu sisi engkau keponakanku lah, satu sisi lawanmu adalah kaumku sendiri. Tolong dong gitu kan.
jangan bebankan ini kepadaku dengan wajah yang berkaca-kaca. Abu Talib menyampaikan kepada Rasulullah. Ya, satu sisi Rasulullah sedih ya kan melihat pamannya, orang yang paling dia sayangi, berkata seperti itu. Tapi apa balasan dari Rasulullah? Dia dengan tegas mengatakan kalimat yang agung, yang ini menjadi santer banget, terkenal banget di mana-mana kalimat agung ini. Wahai pamanku, demi Allah, wallahi, kalaulah seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah menangkan atasku, Allah menangkan dakwah ini atasku, atau aku binasa karenanya. Jadi kuncinya dua, kalau nggak Allah menangkan, ya Allah binasakan aku, Allah matikan aku. Tapi aku nggak ada istilah mundur dalam dakwah ini, karena yang aku sampaikan adalah langsung dari Allah, yang aku sampaikan adalah suatu kebenaran. Maka jangan sekali-sekali untuk meminta aku untuk berhenti dalam dakwah ini. Rasulullah itu hatinya udah berkecamuk banget gitu. Karena apa? Karena yang mengamar ma'ruf lah bahasa kita, mengingatkan itu adalah pamannya sendiri gitu. Tapi satu sisi beliau tidak ingin meninggalkan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Jadi luar biasa ya, Rasulullah itu keren banget, rasa saya tidak terbeli dengan dunia. Maka saya salut banget dengan orang-orang yang tidak terbeli dengan dunia gitu kan. Ini keren banget ya. Apalagi kita lihat ya kisah Sumayyah. Sumayyah itu kan memiliki suami Yasir dan anaknya itu Ammar bin Yasir ya kan. Ketika pada saat itu dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf untuk apa? Untuk meninggalkan Islam, agar dia kembali ke jalan nenek moyangnya mereka. Tetapi apa? Sumayyah dan keluarga Yasirnya itu tetap istiqomah, tetap memeluk Islam, tetap menyatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Artinya apa? Mereka tidak ingin meninggalkan Islam ini tadi, walaupun nyawa mereka itu udah di ujung tanduk. Bahkan kalau seandainya mereka pada saat itu tidak kembali kepada ajaran nenek moyang, maka mereka pada saat itu menggadaikan nyawanya. Maka kita lihat ya kan, pada saat itu Sumayyah yang tidak mau keluar dari Islam, maka dibunuh hidup-hidup pada saat itu dengan apa? Ditusukkan tombak dari kemaluannya hingga nembus sampai ke kerongkongan gitu. Ya Allah, ini sedih banget kisahnya, disaksikan oleh anaknya, disaksikan oleh suaminya. Luar biasa jolimnya orang-orang Quraisy ini tadi, mulai masuk ke tahap penyerangan fisik. Pada saat itu Rasulullah lewat cuman mengatakan sabrun ala Yasir. Artinya apa? Sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya surga itu udah di depan mata, surga itu udah disediakan loh untuk kamu karena kesabaran kamu gitu. Apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah tampak. Ya wallahu alam pada saat itu Sumayyah melihat surga ataupun tidak. Tapi orang-orang yang beriman ya kan, mereka tidak akan menggadaikan akidah mereka walau hanya dengan kenikmatan dunia. Makanya ketika Utbah bin Rabi'ah datang menghadap Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah ini siapa? Utbah bin Rabi'ah itu adalah salah satu politikus terpandang, terkeren yang dimiliki orang Quraisy, sehingga dia diutus oleh kaum Quraisy untuk menghadap kepada Rasulullah untuk berbicara politik lah ya, bergaining politik ataupun campaign lah bahasanya ya kan. Jadi dia datang kepada Rasulullah, wahai saudaraku Muhammad ya kan, aku membuat penawaran nih kepada kamu, boleh kamu pilih salah satunya ya kan. Kalaulah seandainya Muhammad, engkau menginginkan menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, maka akan kami berikan harta-harta kami ini tadi, akan kami kumpul, akan kami berikan kepadamu, sehingga engkaulah menjadi orang yang terkaya di antara kami. Kemudian kalau seandainya engkau ingin kemuliaan, maka engkau akan kami angkat menjadi ketua kami, sehingga segala sesuatu perkara pun akan diputuskan olehmu. Jadi nggak ada yang nggak diputuskan olehmu. Kalau seandainya engkau menginginkan menjadi raja, memiliki kekuasaan, maka engkau akan kami jadikan sebagai raja-raja kami. Kalau seandainya engkau itu khodam jin ataupun termasuk jin, kerasukan setan loh bahasa kita ya, simpelnya. Kalau seandainya engkau kerasukan setan, kerasukan jin ya kan, maka akan kami sewakan tabib-tabib, dokter-dokter termahal, terkenal, agar apa? Agar dikeluarkan jin-jin ini tadi. Kalau seandainya engkau kerasukan gitu ya kan, maka apa? Pilihlah gitu kan. Kalau dalam otaknya Utbah bin Rabi'ah gini, kalau seandainya engkau pilih salah satu, fix engkau itu bukan nabi ya. Tapi Rasulullah itu cerdas banget ya dalam berpolitik ya. Maka pada saat itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah hanya simpel banget, setelah mendengarkan Utbah bin Rabi'ah itu menyampaikan pilihan-pilihan itu tadi, Rasulullah cuman menjawab dengan membacakan di dalam Quran surah Fusilat ayat 1 dan 5. Ya apa yang dikatakan?
Hamim, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang di dalamnya itu terdapat ayat-ayat yang dijelaskan yang berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Ya, Al-Quran ini dari bahasa Arab, ya kan? Untuk kaum-kaum yang mengetahui, yang di dalamnya itu menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Tetapi kebanyakan dari mereka itu nggak mau dengar, berpaling darinya. Ini bahaya banget. Udah disampaikan, ini loh kisah-kisah terdahulu, ini loh peringatan-peringatan yang Allah kasih, ini loh kabar-kabar gembira yang Allah kasih bagi orang-orang yang taat misal. Tapi mereka nggak mau dengar, mereka berpaling dari itu. Dan mereka berkata, sesungguhnya hati kami itu dalam tutupan yang sangat rapat. Artinya apa? Mereka itu telah ditutup. Artinya apa yang kamu serukan, jadi apa yang diserukan oleh Rasulullah kepada mereka itu tuh nggak masuk lagi. Kenapa? Udah tertutup bagi mereka itu dakwah Muhammad gitu ya kan. Kemudian apa? Rasulullah melanjutkan membaca ayat sajadah dalam Quran surah Fussilat ayat 37. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya rembulan. Ya kan? Tetapi janganlah sekali-sekali engkau menyembah kepada matahari, dan janganlah sekali-sekali engkau menyembah kepada bulan, tetapi sembahlah Allah yang memang Allah yang layak untuk disembah. Yang mendengarkan ayat ini tadi, Utbah bin Rabi'ah itu tercengang. Kenapa? Karena dia nggak pernah dengar kata-kata yang begini indahnya, kerennya gitu. Bahkan kata-kata yang penyair-penyair yang mereka sampaikan itu nggak sekeren Al-Quran, bahkan jauh berbeda dengan Al-Quran. Maka ketika dia pulang dari kaumnya dengan muka yang berpikir-pikir, dengan muka yang nggak excited banget atas keberhasilan gitu kan, ya pasti ketika kaum Quraisy melihat muka dari Utbah bin Rabi'ah, mereka tahu pasti fix mereka gagal. Ya seperti itulah ya kan. Ketika kebenaran ingin dibeli dengan kebatilan, itu nggak akan bisa. Maka orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah, mereka nggak akan tergoda, mereka nggak akan terbeli dengan dunia. Maka luar biasa, saya apresiasi banget kepada ulama-ulama saya hari ini, kepada ustadz-ustadz saya hari ini, yang mereka itu mendapatkan perlawanan, persekusi yang luar biasa. Mereka itu nggak bisa dibeli dengan dunia. Saya luar biasa, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan mereka, semoga Allah beri kemudahan-kemudahan kepada mereka, ya kan. Ini menjadi pelajaran terutama bagi saya sendiri, bahwasanya dakwah itu luar biasa, dakwah itu sulit banget, dakwah itu hanya kepada orang-orang yang ikhlas. Yakinlah kalau kita nggak ikhlas, maka kita akan mundur dengan sendirinya. Nah inilah ya, Rasulullah itu cukuplah menjadi suri tauladan terbaik bagi kita. Beliau berdakwah luar biasa, pagi, siang, sore, malam, capek, dipersekusi, deraan fisik, boikot beliau rasakan, sampai ancaman pembunuhan beliau rasakan, tapi beliau gak pernah menyerahlah. Lantas kita hari ini yang baru mendapat cobaan sedikit demi sedikit, kita lantas ingin mundur. Nauzubillahi min zalik. Maka teman-teman, disinilah jadi penguat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah itu luar biasa kerennya, Islam itu luar biasa kerennya, ya kan. Bahkan orang Quraisy itu terkesima loh dengan Al-Quran. Masa kita sebagai umat muslim itu gak terkesima dengan Al-Quran? Masa kita sebagai umat muslim itu gak merasa kagum banget dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua, saya sendiri dan teman-teman yang menyaksikan video ini juga, semoga mendapatkan syafaat kelak di yaumil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.